Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan mata kuliah akuntansi syariah dengan nama Wahyu Al-Kautsar dengan NIM C1F018058. Adapun pembahasannya, yang pertama perkembangan awal akuntansi, yang kedua sejarah akuntansi, yang ketiga perkembangan akuntansi syariah, yang keempat sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, yang kelima hubungan akuntansi modern dan syariah. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Menurut Sukoharsono, Harahap 2005-49, menilai bahwa akuntansi masuk ke Indonesia ketika pedagang Arab mendarat dan mengadakan transaksi di wilayah Nusantara. Dalam buku teori akuntansinya, Harahap menyatakan ada dua periodisasi perkembangan akuntansi di Nusantara, yaitu zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Pada zaman penjajahan Belanda, catatan pembukuan menekankan pada mekanisme debit kredit yang dijumpai pada pembukuan Ampion Society di Batavia yang bergerak di bidang peredaran candu atau morfin. Selanjutnya berdiri juga perusahaan-perusahaan Belanda yang membuka perwakilan di Indonesia. Untuk catatan pembukuannya merupakan modifikasi sistem Venice Italia dan tidak dijumpai adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan sistem pencatatan tersebut. Dua zaman kemerdekaan. Sebagai daerah bekas jajahan Belanda, kondisi praktik pembukuan dan perkembangan pemikiran akuntansinya sangat dipengaruhi oleh pola Belanda Samapi Dasawarsa 1960-an. Sistem tersebut lebih dikenal dengan nama tata buku. Sejarah akuntansi. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana dikala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Munculnya sistem pembukuan berpasangan. Pada awal kemunculan akuntansi masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkan sebagai pembelajaran kepada pembisnis. Namun beberapa waktu kemudian, sistem pembukuan berpasangan mulai dikenal di banyak negara-negara besar yang lainnya. Bahkan negara sekelas Amerika Serikat juga menggunakan sekalipun dengan nama yang berbeda. Perkembangan akuntansi syariah. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaan, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Dalam penyusunan akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional, khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun, perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas substansi dari isi laporannya, karena perbedaannya filosofi. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak terlepas dari perkembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi non-tunai. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama waktu itu. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam sebagai dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Majendarani Zaid 2004 sebagai berikut. 1. Sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. 2. Akuntansi untuk konstruksi. 3. Akuntansi untuk pertanian. 4. Untuk sistem pencatatan pembelian barang negara. 5. Akuntansi mata uang. 6. Akuntansi perkenak merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang ternak. 7. Akuntansi perbendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara baik dalam nilai uang atau barang. Hubungan akuntansi modern dan syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan Eropa masih berada dalam periode The Dark Age.
Dari sini kita dapat mengetahui hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Luca Pacioli sebagaimana adalah seorang ilmuwan sekaligus juga seorang pengajar di beberapa universitas Italia. Untuk itu beliau telah banyak membaca banyak buku termasuk buku yang telah diterjemahkannya. Hal ini dibuktikan bahwa sejak tahun 1202 Masehi, buku-buku para ilmuwan muslim atau Arab telah banyak diterjemahkan ke negara Eropa seperti yang dilakukan oleh Fabinasi of Pisa dengan judul Liber Abaci Verba Filiorum dan Epistola de Propetione et Proportionalitate. Pisa banyak belajar mengenai angka dan bahasa Arab, sehingga di dalam bukunya membuktikan bahwa ia menyarankan dan menerangkan manfaat mengenai bahasa Arab termasuk dalam pencatatan transaksi. Terima kasih. Demikianlah hasil PowerPoint saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.